Menurut Gua lu gimana? percaya emas masih bisa naik. Tapi ya nggak, kan gue habis Cici ngomong naik masih turun dari 4.400 ke 1.000. Gini-gininya kan ya gue nggak tahu kan. Iya, Tapi menurutku kalau take longer term ya, Iya. jangan tanya yang begini-begininya. Iya. Aku rasa gue masih bisa menguat. Iya, Justru gue iya. seneng nih kalau lagi turun. Gue belum selesai beli. Nah ini kan menurut Warren Buffett katanya akan terjadi krisis terbesar sepanjang masa. Makanya Mungkin. dia memilih pegang cash sama emas. Itu gimana bro? Mungkin, soalnya kan Amerika sebenarnya sudah nggak bisa bayar utang kan. Iya. Sebenarnya negara itu ekonomi ini kan not doing that well sampai government shutdown gitu. Iya betul. Ya kan, ya memang harusnya pasti ada apa? Kalau lu udah nggak bener mulai kropos kan ini kan. Iya. Kan it's a matter of time lu ambruk apa enggak. Iya iya. Iya toh, cuma kita nggak tahu ambruknya sekarang 100 tahun lagi, 10 tahun lagi. Iya iya. Tapi kalau Warren Buffett yang dulu nggak pernah mau pegang emas tuh, dia nggak mau loh. Iya. Karena emas tuh nggak ada yieldnya kan, dia nggak ada return. Dulu dia bilang nggak mau emas. Dia aja kalau sampai pegang emas, ya kalau gue sih ya ikutin dia aja kan. Nah ini dengan kondisi seperti ini, kalau menurut Cicu rupiah bagaimana ini? Halo Sobat Sip. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Ibu Kartika Stadi atau dikenal dengan Ci Cuai. Halo. Thank you datang ke kantor Jarvis lagi. Terima kasih banget. Ini saya diundang ke sini untuk podcast, kemudian apa namanya diundang untuk ke rumahnya. Ini bukan rumah loh, ini bukan rumah loh, ini kantor. Kantor ya. Ini baru loh. Yang waktu pertama kali ini masih belum jadi ya. Yang sekarang udah jadi. Ini tempatnya enak banget, keren. Tempatnya santai banget. Ya. Nah, Cicu ini kan kondisi market ini kan lagi bergejolak ya. Nah, saat ini bisa dikatakan terjadi kondisi anomali di pasar saham di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bahkan sempat terjadi shutdown di Amerika, perang dagang, kemudian ketegangan geopolitik. Tapi mayoritas bursa di dunia, termasuk Dow Jones, kemudian Nasdaq, DAX ya, kemudian FTSE, IHSG juga, itu ternyata sampai all time high. Itu kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Basically kalau bursa-bursa all time high itu bisa liquidity-nya banyak. Fed terakhir kan baru cut bunga kan, ya kan? Iya. September ya nggak salah ya. Iya betul. Terus Indonesia juga kita di drop bunga di drop duit 200 triliun kan. 200 triliun. Ya. Ya. Jadi biasanya kalau ada aset kelas yang naik itu pasti liquidity lagi banyak. Dan mungkin ada peralihan dari satu liquidity ke liquidity lain. Ya. Misalnya orang-orang jualin treasury bill, US punya kan dijualin. Betul. Larinya ke emas, makanya emasnya kan naik. Iya. Ya kan, terus kalau di industrinya mungkin dagang susah, main saham aja. Dagang kan sepi nih. Iya. Banyak temanku bilang, dagang gue sepi, ini saham naik, gue main saham aja. Kan uangnya pindah dari satu aset ke aset yang lain. Sebenarnya real sektornya sepi, kayak di US. All time high-nya juga di saham-saham tech gitu kan. Saham teknologi. Yang saham yang normal kan sebenarnya enggak. Betul. Itu ada satu resultnya not bad, resultnya bagus yang tech. Iya. Deliver lah. Terus liquidity-nya juga masih banyak, mereka masih terima cek kan. Iya. Si US most of the investor. Iya. Dan investor Amerika kan sekarang paling yang retail lebih gede timbang yang insti. Iya. Sama di Indo. Jadi mereka terima cek ya, mereka juga bingung kan mau kemana. Ya udah speculate ini aja. Speculate di saham. Ya kebetulan yang naik kan saham-saham favorit retail juga. Nvidia kan Palantir itu kan retail Amerika kayak mungkin di sini brand gitu kan ya. Iya. Pokoknya favorit retail gitu lah. Iya. Nah, tapi uniknya kenaikan indeks saham kali ini bersamaan dengan naiknya kripto dan emas sih. Ya basically bahkan emas kan mencapai all time high ya saat ini ya. Ini ada fenomena apa? Biasanya kan kalau liquidity, basically saham liquidity. turun, Enggak. emas naik, bukan gitu. Ini pokoknya liquidity kemana pasti aset kelas itu naik. Sekarang semua satu liquidity-nya kan belum berkurang. Iya. Ya kan US actually potong bunga. Iya, Berarti kan equity naik nih. Iya. Terus kalau negara kita sendiri kan kita ngeluarin duit juga kan, maksudnya diinjek ke market kan. Yang to stay. Ya, terus masukin bank itu kan berarti uangnya bakal muter di masyarakat. Entah sebagai lending atau sebagai apa. Duitnya pindah dari kas negara ke masyarakat kan. Iya. Nah, pokoknya kalau liquidity banyak, itu aset kelas pasti naik. Berarti kondisi kemarin suntikan dana to stay itu
cukup bagus ya untuk Sebenarnya indeksnya. mungkin nggak directly langsung ke saham gitu, nggak mungkin lah. Tapi itu membuat liquidity banyak kan. Misalnya yang deposito tinggi di price down, Iya. harga depositonya murah. Iya. Kan orang juga terima duit ya, duit gue cuma 3%, 4%. Iya. Indeksnya naik banyak, mungkin Iya, pindahin iya. ke sana. Oh. Banyak temanku yang kayak, aduh deposito gue sekarang segini, gue main saham aja. Kayak saham gampang, kalau setahun cuma 3%, 4%. Iya, Biasalah iya, FOMO. Ya ada, pokoknya liquidity lagi banyak. Iya, iya. Tapi kita nggak tahu sampai kapan kan. Terus ya, kalau yang emas udah jelas central bank yang beli. Iya. Basically mereka jualan US, beli itu. Ya, majority Cina ya. Ya, Jepang, Cina, Rusia, Rusia, ya, ya. ya tau, yang kayak gitu. Jadi kalau ya setiap aset kelas yang dapat liquidity ya dapat flow istilahnya, ya pasti naik. Iya, 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 iya. Tapi properti kita kan nggak naik. Iya. Berarti liquidity-nya nggak ke sana. Belum If you kesana, think the ya. whole negara ada duit, tapi duitnya tuh nggak ke sana gitu loh. Walaupun saat ini pemerintah kan ada program untuk 3 juta rumah itu ya. Ya tapi kan belum execution-nya belum nyampe. Eksekusinya belum sampai sana. Belum, ya. belum. Ya, ya. Berarti ini properti masih agak belakangan ya kelihatannya. So far malah anak-anak muda zaman now kan nggak ada yang mau beli rumah, nggak percaya investing in Iya, property. iya, iya. Zaman now kan mereka maunya main yang cepet, kripto, saham, ya kan rumah satu aja kalau perlu sewa, Iya, iya, iya. ya tau, sewa murah kok yieldnya cuma berapa, ngapain gue mesti beli rumah Harus mahal invest gitu kan, ini ya. bangun kan mahal, Iya. Bahan bangunan naik terus. banget mahalnya, gue udah makin bangun ini, aduh, udah over budget, udah pasti mahal lah. Iya, iya, iya. Nah, saat ini kan emas tembus di atas 4.000 per troy ounce dan ya. Nah, Goldman Sachs bilang bisa sampai 4.900. Bahkan Chairman JP Morgan bilang bisa sampai 5.000 sampai 10.000. Menurut Gue kayak gimana? percaya Mas masih bisa naik. Tapi ya nggak, kan gue abis Cici ngomong naik masih turun dari 4.400 ke 1.000. Gini-gininya kan ya gue nggak tahu kan. Kemarin ya, kan pastilah. Amerika sama Cina berantem terus naik, Ya, ya tau. ya. Terus damai turun. Tapi maksudnya kalau gue ya lihat ke, aduh si Trump itu mulutnya kan ember ya. Jadi dia ngomong apa gerak. Cuman Iya. ke depan nih, Iya. menurutku central bank beli emas tuh masih continue, terutama China ya. Iya, iya. Dan China basically the whole yang Cina gitu kan maunya dedolarisasi. Iya. Mereka nggak mau pegang dolar. Betul. Mereka tuh sampai detik ini kan masih surplus nih Iya. dagang sama Amerika. Iya. Kalau lu surplus berarti kan walaupun udah dinaikin tarif tetap surplus. Iya. Kalau surplus berarti terima dolar kan. Iya, betul. Dan dolarnya kan dia mau didolarisasi. Iya. Berarti lu plus di sini lu mesti buang dolarnya kan. Iya. Beli apa? Ya beli emas. Ya kalau mereka beli emas karena Iya. mereka nggak kan kripto di ban. Betul. Nggak bisa beli kripto dia. Iya, karena bayangannya mereka kalau beli kripto kan balik ke US lagi. Iya makanya ngapain gitu kan. Iya. Jadi mereka beli emas. Ya selama dagangnya surplus, Iya. selama mindsetnya dia nggak mau dolar, pegang dolar banyak-banyak, ya pasti duit ini tetap beli emas. Iya. Cuman speednya kan nggak tahu. Seperti biasa, semua harga itu pasti ada unsur, Equilibrium, nggak ada unsurnya kayak central bank benar-benar mau buat reserve, Oke. ada unsur spekulan. Hmm. Ya kan, Ya, yang ya, spekulasi ya, itu pasti ada. Pasti. Ya kan, yang goreng gitu kan, yang bukan goreng lah, lebih ke spekulasi gitu. Nah kemarin kan bulan September, bukan September, Oktober berapa? 7 apa 21? 21, Oktober 21 itu ada peraturan baru di bursa Shanghai Cina. Margin untuk beli emas dinaikin. Jadi kalau lu mau speculate, you have to put more margin. Iya, iya. Sejak itu kan masih rada ngerem. Iya, iya. Kalau lihat chart itu kayak 21 ngerem deh. Iya, iya. Gue coba cek ya tanggalnya bener nggak. Oke, kalau lihat tadi kan di Shanghai Future itu ada announcement settlement tanggal Oktober 21. Dia minta marginnya naik 2% depositonya kalau lu kalau beli future gold. Jadi itu ya orang pasti kan have to put more money, pasti ada correction. Ya. Pas banget sama correction gold yang 4.400 turun ke level 4.100-an waktu itu. Ya kalau sekarang karena 2 hari yang lalu ya si Trump kan damai sama Cina. Jadi ya kan faktor fear-nya hilang. Ya, Jadi ya goldnya mereda. Ya, Tapi menurutku kalau take longer term ya, Ya. jangan tanya yang begini-begininya. Iya. Aku rasa gold masih bisa menguat. Ya, Justru gue ya. seneng nih kalau lagi turun. Gue belum selesai beli soalnya. Kemarin cari logam mulia kan nggak ada. Iya, di Indonesia Ya kan? kosong ya. Kosong men, nggak ada pun harganya premium daripada Iya, harga antam kan. iya. Jadi ya, since aku masih butuh kan mau taruh nampan buat kawinan anak, ya. Bom, kalau turun gue malah seneng gue bisa beli lagi. Ya asal ada barangnya. Iya, iya. Emang saat ini
kosong karena dengar-dengar Antam itunya produksinya kurang. Ya Freeport ada masalah Freeport, kemarin ya. kan. Iya, iya. Tapi ya makanya itu kita belum selesai beli nih, di Nampan masih belum penuh. Nabung nih buat anak gua kalau kawin nanti paling nggak ada nampannya. Wah ini enak ini sama kalau married sama anak Cuen. Ada yang mau ngelamar nggak ini sobat sip? Wah ini langsung dikasih nampan emas nih. Masih lama lah, anak gua cowok kan masih harus ada nampan. Nah yang sobat sip yang cewek-cewek, nah Anda bisa mulai siap-siap itu. Canda aja Ci. Tapi bener kan kalau kita kawinan Iya, kan iya. ada. Pasti. Masih ada emasnya. Ya. Ini nabungnya soalnya agak telat, emasnya udah naik. Nah kalau ini kira-kira menurut Cue bisa sampai berapa? 5.000 ke atas? Gua kan bukan ahli komoditi, tapi Iya. gua so far kayak Goldman Sachs tuh jarang salah ya. Jarang salah ya. Nah, jadi gua ikut angkanya Goldman aja. Iya. Kalau JP Morgan terlalu itu ya. Enggak sama lah, optimis mereka ya. they both good. Iya, Cuma Goldman Sachs kan yang gue follow Iya, iya. selalu Goldman Sachs Goldman Sachs, biasanya. iya, iya, iya. Ya gue rasa ya gue ikutan angkat dia aja lah. Plus minus cepet. Plus minus cepet, berarti 5.000, 5.100 ya. Sebenarnya podo kan, 149 satu goceng. Betul. Ya podo betul. hai. Kurang lebih lah ya. Iya, iya. Nah, tapi ini ada yang dari investor kawakan. Ya, semua orang pasti tahu Warren Buffett. Dia juga beli emas sama Iya, dia Cash. juga beli emas juga dan dia bilang dia ngelepas apa namanya sahamnya cukup besar dan sekarang pegang cash dan emas. Nah, dan orang dia kayak ngeramal- dia, orang kayak dia yang dulu nggak pernah mau beli emas, dia beli emas. Iya. Nah ini kan menurut Warren Buffett katanya akan terjadi krisis terbesar sepanjang masa. Makanya Mungkin. dia memilih pegang cash sama emas. Itu gimana? menurut Mungkin, soalnya kan Amerika sebenarnya sudah nggak bisa bayar utang kan. Anda? Iya. Sebenarnya negara itu ekonomi ini kan not doing that well, sampai government shutdown gitu. Iya betul. Ya kan, ya memang harusnya ada, pasti ada apa? Kalau lu udah nggak bener, mereka kropos kan ini kan. Iya. Kan it's a matter of time lu ambruk apa enggak. Iya iya. Iya toh, cuma kita nggak tahu ambruknya sekarang 100 tahun lagi, 10 tahun lagi. Iya iya. Tapi kalau Warren Buffett yang dulu nggak pernah mau pegang emas tuh, dia Iya. nggak mau loh. Iya. Karena emas tuh nggak ada yieldnya kan, dia nggak Betul. pernah nggak ada return. Dulu dia bilang nggak mau emas. Dia aja kalau sampai pegang emas, ya kalau gue sih ya ikutin dia aja kan. Jadi ada kemungkinan itu. Penyebabnya apa? Masih belum jelas. Kita tuh nggak pernah tahu penyebabnya apa. Kalau tahu kan pasti orang prevention. Ya. Biasanya kayak gitu-gitu black swan. Ya, Ya kan? Ya ya betul. Kayak dulu mortgage langsung jedet, black Iya, swan ya kan. betul. Toto covid. Ya ya. Ya. Biasa kayak gitu black swan event. Jadi kita nggak pernah tahu, ya sudah. Yang penting kita prepare aja kan. Ya ya. Dan ada fenomena di Amerika katanya setiap 7 tahun sekali ya terjadi krisis ya. Enggak lah, terakhir 2020 2020. Sebelumnya covid. COVID. Sebelum ya. 2008 10 Ya, tahun. tapi yang sebelum-sebelumnya ada fenomena kurang lebih 7 tahun gitu. Actually usually 10 years. Usually 10 10 years. years, ya. Usually 10 Ya, years. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan sekitar 2026 2027 kemungkinan ya. Bisa. Wah, gue sih nggak mau nebak kapan ya. Iya, iya. Cuman gue merasa nih negara itu sebenarnya lebih hancur dari kita loh. Utang udah nggak bisa bayar kok, government sampai shutdown. Iya, iya. Indo nggak pernah shutdown ya. Tapi lucunya itu ya, liquidity-nya kok bisa besar ya? Ya itu kan, kalau aku bilang, ya dia kan yang ngeprint duit. Basically dia ada yang ngeprint US dollar, dia kan. Iya, iya. Beda dengan Indonesia ya, kalau sampai Kita ngeprint rupiah nggak ada yang mau terima. Dia ngeprint US dollar satu dunia semangat 45 beli kan. Iya, iya. Orang Indonesia lebih takut misalnya rupiah yang lemah. Why? Iya, iya. Gila US naik gitu kan udah panik gitu. Betul. Why gitu kan? Iya, iya, iya. Karena kita banyak import kan. Iya. Kita konsumsi import, terus orang yang kita import nggak mau terima rupiah kan. Kita mau bayarnya masih US dollar kan. Iya, iya. Mungkin di sisi lain sekarang Cina mau terima yuan. Iya, Tapi kita most of our import orang terima apa? Iya, US kan. iya, betul. Ya makanya kita panik kan. Iya. Sebenarnya kalau orang yang mau terima rupiah kita ya nggak panik. Tapi orang yang mau terima US jadi kita panik, mesti pakai rupiah, kita beli US. Iya, iya. Terus Nah. yang US enak tinggal ngeprint tet. Lu terima duit gua. Dia ngeprint tetap yang lain tetap beli gitu, masalahnya ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu berarti kan sebetulnya kondisi Amerika ini walaupun sempoyongan akan bisa Amerika eksis terus sebenarnya sudah poyongan lama, tapi setiap kali mereka ngeprint ditendang kan. Kayak beli waktu. Iya, They iya. push back the
collapse itu di pushback. Sampai level orang nggak percaya US dollar kan. Sampai orang nggak percaya duit itu nggak ada yang mau terima kan. Iya, iya. Tapi kan sampai detik ini orang Indo aja masih nyari. Betul. Walaupun Cina berusaha dedolarisasi, Cina berusaha. masih tetap aja ya Mas Yan. Tapi kan lu bayar emas gimana cara bayar emas? Iya. Tetap lagi pakai Alat US dollar pembayaran lagi. lu piye? Lu mau kasih dia emas. Terus lu mau bayar pakai apa? Kripto juga US. Iya. Ya kan maksudnya lu mau bayar pakai apa? Orang kan yuan nggak semua orang terima juga. Betul. Ya toh? Ya perubahan dedolarisasi menurutku nggak cepet juga. It's going there. Kayak semua orang tahu. Iya. Semua orang tahu ini negara ini udah nggak oke gitu kan. Iya. Tapi mereka nggak bisa let go US. Di Indonesia, you beli emas juga US. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya. Ya mau gimana? Nah ini dengan kondisi seperti ini, kalau menurut Cuy, rupiah bagaimana ini? Rupiah selama kita double defisit pasti melemah. Iya. Saat Itu ini kan nggak sudah bisa lari. mendekat ke 17.000 dan banyak orang khawatir kalau 17.000 pecah itu bisa ke 20.000. Dulu orang takut 15.000 pecah. Terus sekarang 16.000. Iya. Nggak, dulu orang 10.000. 13.000 panik, 15.000 panik, Iya. 16.000 panik, sekarang takut 20.000. At the end of the day we just need to adjust kan. Harganya naikin rupiah tem aja. Kalau dolar naik kan sebenarnya harga rupiahnya adjust aja kan. Iya, Barang-barang import kita mahal aja. Iya. Ya kan? Iya. Tapi mahal kan just like nominal. Ya masalah income kita yang nggak naik aja. Kalau income kita in rupiah naik, Iya. otherwise lu bisa beli toh. Betul. Tapi masalahnya saat ini US dollarnya naik, rata-rata income stable sehingga cara perorangan secara US dollar kita turun ya rata-rata ya. Iya, karena purchasing power kita dihitung US. Iya. Ya kenapa harus hitung US? Iya. Karena kita belinya import kan. Iya. Kalau kita nggak beli barang import, problem Indonesia tuh kita nggak bisa self production sendiri. Jadi kita terpaksa beli import. Makanya kita tergantung sama currency kan. Iya. Itulah makanya ada perbedaan antara angka kemiskinan yang satu versi daripada dunia, ada versi dari BPS. Nih Menurut BPS masih belum balikin terlalu nih. banyak miskin gitu. Tahun 96 nih, tahun 96. Gaji cuma 1.500.000 gaji gue. Pulang dari Amerika tuh gue masuk CLSA tuh gaji cuma 1,5. At that time mungkin equal $750. 750 gue gak ingat persis, tapi kayak dolarnya masih di bawah 2000 Ya, sih. 2000-an ya, 2000. lebih. Ya kan? Itu gue isi bensin satu akot gue itu cuma noban. Full tank noban 20.000. Iya. Jadi dengan 1,5 juta gue tuh oke gitu loh. Maksudnya I can fill in my gas, akot gitu kan. Gue ingat gue beli nginep di Ritz-Carlton Bali at that time itu semalam 250.000. Wih. Tahun 96 beneran. Pembukaan Ritz-Carlton yang dulu sekarang namanya Ayana. Dulu Ritz-Carlton. Iya. Cipo sekamar bagi 3 cewek-cewek gitu kan. Jadi semalam 250 dibagi 3 70.000. Gaji gue 1,5 juta sebulan. Iya. Tiket pesawat ke Bali waktu itu kalau nggak salah 300.000. Iya. Jadi tiket pesawat PP ya tuh 300.000. Nginep Ayana waktu itu 3 malam kalau nggak salah 250.000. Ya sepertiga gaji lah. Hilang. Masih bisa untuk berlibur. Tapi Ayananya waktu itu Ritz-Carlton keren kan. Iya, keren. Masih bisa gitu. Walaupun gak uas 30% buat pergi traveling, tapi itu FOMO biasa, FOMO. Berbuka Iya. jadi FOMO. Iya. Terus misalnya isi bensin cuma 20.000, gue ngisi seminggu sekali, sebulan cuma cepet jeng. Gaji lu 1,5. Iya. Sisanya buat diong lah, buat main-main lah. Iya. Nah sekarang perbandingannya jauh banget. Gaji lu mungkin kalau orang baru 10 juta gitu ya. Iya. Isi bensin itu seminggu gopek jeng. Sebulan sudah 2 juta. 2 juta gitu kan. Di Carlton sehari doang. Terus Carltonnya malam juga ada 2 juta lebih. Jadi nggak bisa afford. Maksudnya gajinya nggak keburu in rupiah tem untuk bayar disinflation on US dollar. Iya. Tetapi kalau untuk hidup ya yang tidak menggunakan istilahnya yang berkaitan dengan barang impor, mungkin untuk makan segala macam mungkin masih cover ya. Harga soto di Semarang dari dulu sampai sekarang kayak nggak naik gimana. Gua kalau ke Semarang pulang makan soto itu
duit Goban masih kembalian weh. Ya. Di Jakarta kayak nggak balik. Tombok. Sotonya Tombok, Mas, ya. tombok. Kalau Cicuai melihat kondisi seperti ini, kalau kemarin kan Cicuai bilang, saya itu berharap kalau indeks Amerika itu jebol. Nggak Tapi sampai jebol-jebol. sekarang nggak jebol. Makanya soalnya resultnya bagus. Iya, iya. Liquidity-nya ada kan. Iya. Mereka they still getting the check, right? Betul. Si Trump kan bilang ngasih cek tuh tax Iya. refund whatever. Iya. Jadi ya mereka juga sama kayak Indo. Most of the player are retail now. Ya uang ceknya masuk ke saham. Belinya ya company-company yang esotik itu kan. Iya, iya, iya. Yang which is Iya. di Amerika walaupun esotik itu resultnya keluarnya bagus, deliver. Iya, Sesuai promos malah sebagian exit. Iya, iya. And dulu kan aku bilang Amerika tuh yang paling keren itu adalah teknologi side-nya. Iya, They always the first one. iya. Ya kan? Walaupun Cina nanti somehow come out with the cheaper version. Iya. Tapi Amerika always the first. Seperti kemarin waktu Nvidia naik, kemudian DeepSeek keluar Naik. ya, Tapi turun. Nvidia Tapi resultnya karena tetap naik lagi bagus. ya. Enggak, karena resultnya deliver. Hmm. The AI thing is deliver. Jadi orang bilang AI ini bubble apa enggak bubble sekarang like big debate gitu loh. Iya, Some of side of the AI actually deliver, mungkin some side-nya juga bubble gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, it's a big debate there whether the AI spending itu bubble apa enggak bubble. Itu kayak orang ngomong value and growth gitu kan. Iya, iya. Debatnya kenceng. Tapi so far resultnya mereka bagus. They deliver on the result. Iya, Terutama the tech side. Ya, tapi mungkin Warren Buffett ngelihat kondisi itu, mungkin memandangnya seperti bubble.com tahun 2000-an. Sehingga Ya. meramalkan hal itu. Mungkin seperti itu enggak? Dia kan funnya gede banget. Mungkin dia kan kalau mau keluar juga nggak bisa sehari. Jadi dia mungkin sekarang lebih risk averse kan. Iya, iya. Iya. Soalnya memang menurutku juga valuasi ini murah sih enggak ya, ratusan kali PI juga gitu. Ya, PI-nya Jadi besar ya. if you miss it itu kayak pasti crumble. Iya, Kalau sampai miss iya, iya. itu pasti crumble. Tapi kan kita nggak tahu. So far belum miss. Betul, betul. So far belum miss. Jadi ya Pokoknya wes. kalau secara company valuation itu kan seperti saham-saham tech itu kan sudah ratusan kali ya. Aduh, Itu kalau Si- dihitung valuation kapan baliknya itu? si Oklo itu nggak ada revenue. Revenue aja nggak ada. Sam Altman invest karena itu kayak nuclear fusion. The next cycle of energy will be nuclear fusion. But before you go to nuclear fusion, you have to have a quantum computing. Terus quantum computingnya itu, ya itu ada list of company lagi yang breakthrough gitu kan. Iya, iya, iya. Ya jadi maksudnya sana tuh udah mikirnya udah jauh bener gitu kan. Iya, iya. Terus sekarang ada yang baru nih. Kan kemarin sama AI nih. Iya. Lanjutannya tuh humanoid robotic. Robot yang kayak orang. Iya. Jadi AI pindah ke robot. Ini ada company lagi listnya siapa yang main. Jadi they always go forward gitu kan. Iya, Terus kita masih ngurusin yang ijazah palsu. Kita ketinggalan jauh banget ya secara mindset itu. Nggak usah mindset, teknologi, everything. Iya. Our best tech is like Gojek. Itu kan sebenarnya bukan, itu kan kayak online shopping. Betul. Which is Amazon diri tahun 2000. Iya, Ini 25 kan. iya, iya. Jadi kita ketinggalan 25 tahun. Wih. The first online shopping kan Iya, iya, iya. Tahun 2000. Amazon ya, 2000 ya. kita kan the biggest masih itu kan. Ya saat ini Gojek ya. Tapi Ya, sahamnya Gojek, terus terus tuh. Gojek, Tokopedia itu kan kita sekarang Indonesia lagi kebiasaan pakai online kan. Iya, iya. Online shopping lah paling Yeah, enggak. yeah. People are comfortable to buy stuff from Shopee, Yeah. from Topet. Because of COVID it's become more lifestyle. Betul. Ya kan? Terus order Gojek itu kan kayak ketinggalan 25 tahun yang lalu, 10 tahun lah anggap. Betul. Sampai 15, soalnya kan yang delivery kan barusan gara-gara Yeah. si Metuan itu. Tapi anyway, yang ini udah sampai humanoid, udah sampai kuantum, udah sampai nuclear fusion gitu loh. Iya, iya, iya. Ya Kita kan? masih ketinggalan jauh ya untuk itu. Kita masih online shopping. Tapi pertanyaannya, biasanya mereka juga akan masuk itu ke negara-negara yang lainnya, Ci, ya. Ada kemungkinan nggak mereka untuk mereka- invest di Indonesia? Enggak. Untuk humanoid yang teman-teman Iya. enggak mungkin. Yang follow mereka closely kan China. Iya, Sama Jepang lah, kalau robot Jepang kan dari dulu jago ya. betul. Jadi China, Jepang, tapi Jepang kan kayak ketinggalan lah sama Cina udah. Iya, Ya kan, jadi ya Amerika kan ikut kejar-kejaran sama Cina, makanya Trump bete banget sama Cina kan, kayak Iya, lu betul. anytime bisa dibalap di tikungan gitu kan. iya, iya.
Tapi sebaliknya Cina pun juga jengkel sama Trump, makanya dijualin ya US dollarnya. Ya dia ngapain gue funding lu gitu kan. Iya, iya. Lu beli barang, lu keep US dollar, dia kan lu funding government-nya. Government cuma ngeprint duit lu beli, Iya, kan berarti iya. government-nya hidup dari ngeprint. Cuma, Iya, iya, dan betul. lu goblok kan, lu funding dia kan. Dan Cina nggak mau. Iya, iya. Dia mendingan nyetok barang kan. Iya. Nyetok emas, nyetok koper. Dia kan nyetoknya komoditi. Iya, iya. Ya kan, daripada gue funding megangin duit lu kertas. Iya, saat ini perak pun juga katanya all time high juga ya, Ci. Oh, karena India kemarin announce perak boleh masuk sebagai reserve bank. Oh, 1:10 kalau nggak salah. wow. Itu yang menyebabkan makanya gua kemarin peraknya naik besar ya? Iya, uangnya banyak beredar, barang yang bisa gantiin US dollar tuh nggak ada. Iya. Kan US dollar banyak nih, Iya, iya. emas cukup nggak? Ya kan, Iya, untuk misalnya orang suddenly decide, gue nggak mau US dollar. Do you have enough gold to replace? Ya kan, lu mau currency lain. Betul. Eropa juga nggak jami-jami amat. Iya, iya. Jepang ya nggak tahu ganti perdana menteri kan. Iya, Cukup nggak ganti kalau US dollar tuh mau buang semua tuh lu mau megang apa? iya. Gue nggak cukup pasti. Mungkin cukup, tapi harganya mungkin bisa ceban. Kalau semua US dollar lu jadiin gold ya, Betul, betul. kan limited production kan. Iya, iya, iya. Ya makanya India kemarin bilang perak boleh deh. Cuma perak itu kalau lu beli logam batangan, lu mau Iya. jual ke siapa? Iya, saat ini mulai beredar loh di Iya, masyarakat iya. dari Singapura, Iya tapi logam-logam. nggak banyak orang, lu nggak seliquid gold. Betul. Takutnya Ya kan? kita beli, kita mau jual lagi susah ya. Ada diskonnya dalam. Takutnya. Iya, iya. Saat ini kemarin saya tawari teman saya tuh untuk beli apa namanya, ada sertifikatnya juga seperti perak persis. Dari dia bilang sama saya, saat ini kan cari emas susah. Udah pakai ini loh, perak. Mereka gitu. harganya selalu kejar-kejaran sih Iya. biasanya. Cuman Cuma saya kalau ngeri gua gold gitu. aja lah. Kalau gold jual kalau misalkan kepleset kan jual toko emas masih mau terima. Iya. Nah kalau perak ini mau dijual kemana? Bingung kan? Terus mereka jadi item kan. Dan bisa hitam, betul, betul. Nah sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi, Ci. Ci Cuem berharap nggak lagi-lagi kalau Dow Jones itu kemudian krisis seperti yang crash seperti yang dikatakan sama Warren Buffett? Gua ya berharap ya, tapi kalau krisis kita juga pasti nggak selamat duluan kan. Biasanya ikut crash juga ya? 2008 Amerika krisis, kita hidup bahagia, tahu-tahu indeks kita turunnya 60%. Iya, Lebih banyak dari Covid. Covid cuma 30-an lebih. betul, betul. Itu 60. Karena waktu mereka nggak bisa bayar, fund-fund yang punya duit di sini semua likuidasi barang di luar Amerika Iya, untuk bayar yang di US kan. iya betul. Ya mungkin kali ini impactnya nggak sedalam itu karena fund asing di Indonesia udah kecil. Kan Sampai berapa persen, Ci? Rang? indeks sekarang 58% retail. Oh, 42% berarti kan tinggal fund lokal sama fund asing. iya, Ya anggap aja separuh-separuh lah. iya. Asing cuma 20%. Kalau dulu kan retailnya kecil, asing gede. Hmm, Jadi waktu mereka jual sakit kan. iya, Ya mungkin karena impactnya nggak segede itu. iya, iya. Dan tiap tahun kita udah dijualin anyway. Indeks masih all time high. Jadi kan asing udah jualan dari kuartal 4 tahun lalu. Iya, betul. All time high indeks kita kan tahun ini. Iya, iya. Berarti kan maksudnya asingnya kalau cuma ngomong indeks ya, Iya. asingnya udah less participant lah. Tapi kalau lu ngomong saham tertentu yang banyak asing masih painful. BCA masih turun 30%, BRI Iya, sudah tinggal separuh gitu kan. Besar Dari peak sekali ya, dari peak ya. turunnya. Iya, Ya itu kan saham-saham yang banyak asing. iya, Tapi indeks kita kan ditopang saham-saham non asing. iya, iya. Maka Kemarin indeksnya 2 bertengger tahun, dengan bagusnya gitu. ya, setahun 2 tahun yang lalu Telkom yang dihajar ya. Dari 5 ribuan tinggal 2.000 kemarin. Musuh Tapi BRI. BRI ya. Tapi sekarang Telkom menguat nih dan mulai balik lagi ke arah itu ya kelihatannya. Ya soalnya udah kan mau lebih efisien, let's see lah. Iya. Angkanya harusnya lebih mendingan katanya. Iya, iya. Nah, kalau kondisi terjadi seperti crash seperti itu lagi, berarti ada harapan walaupun Waktu mereka awal crash kita pasti kena dulu. kena dulu, tapi kemudian pada saat rebound kita bisa lebih kenceng dan bahkan lebih all time high seperti yang tahun Belum nggak tahu 2000. soal all time high lagi. Cuman kalau mereka crash pasti mereka cari ide kan gimana revive. Soalnya Ya. di sana kan 40-50% uang pensiun tuh ada di saham. Ya, Ya kan di capital market lah. betul. Entah itu saham tuh untuk bond atau mereka kan banyak tuh ada derivatif lainnya. Ya. Jadi kalau mereka crash tuh langsung pemiskinan massal gitu kan. Jadi pasti nggak dikasih crash, lu ngerti nggak? Itu berkali-kali kan. Iya, iya, betul, betul. Berkali-kali kan ada bank collapse langsung di rescue, liquidity injection.
Iya, Terus COVID langsung ngeprint. betul. Yang paling dulu kan ide ini kan dari yang tahun 2008 mortgage collapse. Langsung Ya, punya subprime kepikiran kata-kata QE. Dulu QE itu nggak ada karena QE itu nggak ada di hukum ekonomi. Amerika keluar QE itu solving the problem. Makanya waktu kemarin COVID QE ini lebih cepat ngeluarin kan. Begitu COVID langsung cat QE. Lebih gede lagi angkanya. Iya. Udah kayak obatnya mereka. Jadi aku nggak heran kalau nanti sampai crash yang lumayan severe QE lagi. Questionnya tuh QE itu harus orang mau terima US dollar dulu kan ngeprint. Iya. Nah, Iya. sama orang mau terima mungkin kita Cina nggak mau gitu kan. Iya. Tapi Afrika mungkin masih mau. Iya. Arab Saudi mungkin masih mau. Iya. Ya kan? Ya selama mereka mau, ya mereka bisa ngeprint. Jadi kalau crash siapa yang tendang lagi. Nah kalau mereka ngeprint kita cuan lagi kan. Iya, Makanya paling enak. Tapi waktu mereka crash, pasti kita crash juga. Keseret. Whatever they have in outside US pasti dijualin kan. Iya, betul. Ya itu kita kan tetap ada asingnya. Iya. Jadi pasti keseret. Iya. Keseret bentar. Terus mereka pasti ngeprint. Iya. Kalau enggak pasti revolusi tuh. Iya. Duitnya masyarakat semua di saham. Iya. Terus biasanya fund manager mencari tempat yang lebih aman ya, sehingga mungkin bisa masuk emerging market gitu. Emerging market mungkin terakhir lah mereka harus ngeprint dulu kan beli domestik. Soalnya size-nya kita kecil. Emerging market lu total sama Amerika tuh gak ada bau-baunya. Size marketnya. Size marketnya ya. Iya kan? Per hari kita trading berapa? Sana per saham trading berapa? Sebagian uang mungkin keluar, sebagian. Iya. Tapi most of the money will stay. Iya. Tapi pada saat kemarin tahun-tahun 2005 sampai 2015 ya, IHSG kita kan terbang gila-gilaan tuh, Ci. Komoditi kita kan naik gila-gilaan. Jadi rupiah menguat. Waktu itu nggak ada judul. Loh, kalau korupsi dari dulu ada. Iya. Judulnya nggak ada. Judul nggak ada ya. Kripto nggak ada. Jadi waktu itu kan komoditi naik gila-gilaan kan QE. Kalau QE kan aset-aset kelasnya naik kan tadi saya bilang. Betul. Selama ada liquidity aset kelas naik. Waktu QE kan komoditi gila-gilaan tuh. Nikel berapa, timah berapa, CPO, coal 140 ya nggak? Iya. Gila-gilaan kan? Iya. Terus Indonesia kan surplus. Betul. Trade surplus, current account surplus. Iya. Rupiah menguat. Iya. Karena nggak bocor, nggak ada judul, Iya. nggak ada apa, kripto. Betul. Padahal sebetulnya kemarin batu bara pun kan sempat Tapi break kita di tinggi judul. juga ya, tapi kena judul ya. Gue kan ngomong waktu itu, Iya. gue heran banget. Ini kita all time high semua komoditi, kita trade-nya surplus udah nggak tahu 30 bulan. Iya. Tapi di bawah tuh defisitnya nggak gerak, masih kita tetap current account defisit. Iya. Berarti ada yang bolong di tengah ini kan. Iya. Bolong paling gede Indonesia tuh judul. Kalau ngomong korupsi dari dulu adalah. Iya. Tapi yang nggak ada dulu tuh kan judul. Dan nilainya gede banget ya. Gede banget, lebih gede dari bond issuan kita. Wah. 3 bulan berapa 400 triliun. Memang kita issue bond 400 triliun 3 bulan. Enggak lah. Dan sampai sekarang masih terus berjalan ya. Katanya udah miskin kan orang-orang, jadi angkanya udah turun. Tapi nggak tahu turun berapa banyak. Terus aneh, pokoknya yang kemarin sebelum lebaran tuh turun. Habis lebaran naik karena tambah THR, naik lagi. Iya. Dan itu semua jadi capital outflow ya. Capital outflow membuat rupiah melemah. Iya. Jadinya gitu. Gak kuat lah. Tuh Iya. udah nabung dolar, dijebolin di judul kan. Uangnya Iya, keluar kan. Betul. Rupiah melemah lah. Makanya aku bilang kan udah berbulan-bulan trade surplus karena rupiah gak kuat-kuat. Iya. Nah, saat ini kan kita sudah masuk penghujung tahun ini, Ci. Nah, biasanya investor tuh kalau akhir tahun tuh seneng karena ya ada yang namanya window dressing gitu. Dan di Indonesia saat ini dalam 20 tahun terakhir itu cuman miss window dressing cuman 2 atau 3 kali, Ci ya. Terakhir sering gak window dressing. Nah, 2-3 kali ini terakhir nih, Ci. Tapi yang sebelumnya itu kan selalu window dressing dan cukup kenceng. Kira-kira tahun ini Nggak akan perlu, miss lagi atau naik? Indeks all time high ngapain lo window dressing? Iya kan? Iya. Sudah window dressing sendiri ya sekarang nih. Ya mungkin kalau fund lu banyak, bank-bank lu mungkin tarik-tarik waktu akhir tahun gitu kan. Iya, Soalnya kan bank kan year to date masih minus. Masih minus, betul. Tapi kan indeks lu sebenarnya kan udah all time high. Iya. Jadi kemungkinan window dressing Menurutku sih nggak ada gunanya ya. nggak ada gunanya ya. Malah tahun depan lebih berat. Startingnya higher. Oh iyalah. Iya. Nah, kalau misalkan sampai terjadi, itu kemungkinannya ya saham-saham bank tadi ya berarti ya. Yang year to date negatif kan bank. Iya.
consumer aja naik. Ya, ya. Tapi saat ini sebetulnya banyak saham yang secara valuation murah, tetapi Apa? ya ada beberapa saham ya seperti properti itu Oh, secara nggak liquid, PI. nggak bakal beli. Nah, tapi asing nggak mau beli ya karena Fund aja nggak mau beli, apalagi asing. walaupun PI-nya murah, Nggak liquid, PBB-nya lo murah masuk karena nggak bisa liquid keluar. ya. Faktornya di situ ya. Gini ya, orang tuh semua orang cuma lihat valuasi murah. Mereka tuh nggak lihat, oke lah kalau retail terserah ya. Ya. Retail kan duit lo ini. Paling lu kalau butuh duit lu haki kiri gitu kan, rugi lu gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau yang fund kan nggak bisa. Kita kalau kena redemption nih, orang tarik dana, gue mesti jual dong. Iya, iya. Kalau gue nggak bisa keluar, atau kalau gue keluar mesti haki 5 harga ke bawah, fund gue NAV-nya rusak kan, return gue rusak. Iya, iya, betul, betul. Iya kan? Betul, betul. Dan gue nggak bisa kontrol orang kapan tarik dana, kapan nggak tarik dana. Iya, iya. Kalau ada redemption gue mesti jual, gue nggak mau dong mesti haki 5 harga. Betul, betul. Jadi harus cari saham liquid yang kalau bisa gue jual cuma perlu haki 1 harga. Uang kiri selesai. Iya. Jadi harus company harus gede, harus liquid. Yang paling penting liquid. Gede kecil relatif lah. Yang penting trading 1 hari itu berapa. Gue 1 hari bisa keluar berapa. Misalnya gue punya 200M, 10% dari fund gue 200M. Iya. 200M kalau 1 hari 10M tok. Gue perlu 20 hari keluar. 20 hari itu nih 1 hari 1 tik apa enggak 20 tik. Iya kan? Iya, 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 iya. Jadi lebih yang utama sebetulnya di liquidity ya. Kalau Buat kita fund ya. itu liquidity. Yang kalau bisa gue keluar 100M 1 hari itu nggak apa-apa. Loh, orang menghujat Pak PP punya saham PI-nya tinggi ya. Iya. Tapi 100-200M 1 hari keluar tuh bisa di brand. Iya, 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 iya. Karena tradingnya cepet M ke atas. Iya, iya, iya. Itu mungkin sebabnya seperti saham-saham di Amerika yang Nah, tech itu juga keluarnya faktor itu gampang juga ya, karena dia gampang big keluar. and liquid. Iya. Paling penting tuh liquid. Di bank juga bisa, bank CPM nggak kelihatan, BCA CPM tuh nggak even geser tik. Iya, iya. Iya kan? Makanya asing suka bank. Iya. Keluar masuknya gampang. Jadi saham yang kecil-kecil yang nggak liquid itu ya sorry, you can remain cheap, we don't interested gitu kan. Iya, iya. Lu cakep, tapi kita nggak bisa beli lu gitu aja. Karena kalau beli lu nggak bisa keluar. Iya, iya, iya. Nah, kalau mungkin Cik Cuai ini bisa kasih pesan buat para retail ini, kira-kira gimana caranya investasi yang Beda lah. itu. Retail kan nggak bakal beli ratusan M. Ya, Kalau retail main ratusan M pasti juga nggak bisa beli saham itu. Iya. Jadi tukang gorengnya malahan. Kan kecil. betul, betul. Kalau retail ratusan M pasti mainnya mirip-mirip sama kita nih yang liquid-liquid nih. Iya, iya. Tapi kalau retail yang cuma main 1M ke bawah ya saham-saham value ya lu mau beli silakan gitu kan. Tapi banyak yang sekarang frustrasi, Ci. Karena nggak- Pegang saham value tapi harganya Nah, malah naik. kalau sekarang tanya, harga saham untuk naik harus ada yang beli lagi di atas kan? Betul. Kita nggak mau, Iya. asing nggak mau. Iya. Berarti lu mesti nyari sesama orang yang value juga kan? Iya, Lah betul. orang value bisa pelit kan, kamu beli di atas juga. Iya, Ya udah iya. duduk manis aja berdua, tunggu siapa yang mau beli di atas. Enjoy your dividend kalau Iya, sahamnya iya. berdividen. Tapi kan nggak ada yang mau beli di atasnya, Iya, iya. karena orang value kan semua. Ini kan yang beli ini pasti orang value nih. Iya. Orang value kan pelit, yang value yang lain juga masa gue beli di atas, mau lu belinya di bawah. Gak mau Saling beli tunggu juga, ya? saling tunggu. Nunggu Terus kalau orang yang growth gak mau beli tuh gak bisa keluar. Iya, iya, iya. Nunggu terjadi rotasi sektor mungkin ya. Iya gak bakalan, karena kita lihat pertama kali liquidity. Buat kita loh ya. Iya, iya. Yang retail terserah, value terserah. Tapi kalau kita ngeliat 1 hari trading piro ya. Anjir, beli 1M aja beratnya, males. Iya kan? Iya, iya, iya. 1M gue makan 3 harga gitu ya, males Betul. lah. Betul, betul. Nah, terus bagaimana menyikapi kalau misalkan kita sebagai retail harusnya melakukan investasi saham itu gimana terus sekarang Lihat ini? flow, Flow. yang rame lu ikut. Ngikut dari flow ya. Flow, follow where the money is. Iya, iya. Paling gak lu bisa keluar. Dan lu gak stuck. Betul, betul. Gue bukan ngajarin lu gak boleh value, boleh. Iya, iya. Tapi value tuh nanti masih higher kayak pom-pomnya gitu loh. Ini murah loh, murah loh, murah loh, murah loh. Murah loh, gila, murah banget gitu. Iya. Misalnya kayak gitu. Iya. Jadi orang-orang sesama value lagi mungkin, iya ya murah ya. Kalau gue beli 1 tik di atas ngapa kok masih murah. Iya. Ya kan harganya geser 1 tik gitu kan. Betul. Terus nanti ada orang lain mungkin mikir, gue beli di atas 2 tik juga masih gak apa masih murah. Iya.
Apalagi kalau dibilangin ini bisa beggar. Jadi lu mikir kalau gue 10% di atas juga masih lumayan kan, beggar 100%, paling gue 90%. Iya, Not iya. too bad. Ya kalau sama lu bisa nge-brainwash orang mikir kayak gitu ya value lu naik. Itu ya. Harus ada yang promote supaya ada money flow ke yang value. Iya, iya. Iya kan? Baru setelah liquidity-nya ada, baru fund masuk ya, kemudian asing masuk ya. Ya kita juga lihat yang beli ini siapa. Kok bisa masuk berapa. Masih lagi dievaluasi lagi ya. Harus. Atau misalnya kalau gue mau beli yang value nih. Iya. Gue bisa tahan berapa lama ya. Kalau gue misalnya ada orang redemption, disportion itu gue bisa tahan berapa lama. Iya, iya, iya. Ya kalau retail kan gak ada redeem. Terserah lu mau beli value. Kalau kita Karena kan saat ini banyak sekali orang-orang yang value itu Stres. lagi stres sih. Indeks naik tinggi, tapi sahamnya dia stuck atau bahkan ada banyak yang turun juga gitu. ya karena kita gak berani beli juga, gak bisa keluar. Kalau gue beli kan lu keluar. Ya, 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 ya. Lu keluar kan, gue beli barang siapa sih, barang lu kan. Betul, betul. Ya kan? Betul, Lu betul. keluar, dan terus yang beli barang gue siapa? Jadi intinya Sobat Sip, bagi Anda yang mau cuan, paling utama adalah liquidity. Kalau buat kita liquidity. Ya, liquidity dan kemudian dalam hal ini kita harus melihat yang namanya bagaimana money flow ini berada dan ikuti flow itu. Jangan melawan arus ya. Jangan harus, boleh lawan arus tapi lama aja. Ya. Ya kan? Lu Kalau mau melawan kumpul-kumpulin, arus, keep long. ya harus punya daya tahan, gak ngomel 7 tahun gitu misalnya kan. Ya, karena banyak orang-orang di saham yang long investment sebetulnya kan harus nyimpennya 5-10 tahun katanya gitu. Iya. Ya. Tapi banyak sekali retail itu yang 2 minggu. 2 minggu sudah mengeluh gitu. Iya. Sebulan lah kalau yang value mungkin. Kemudian frustrasi, cut loss akhirnya. Ya sebelah sana pesta, di sini makan super mie gitu kan. Makan bakmi, sebelah sini sana makan steak coba. Iya, iya, iya. Nah, mungkin untuk menutup podcast ini ada pesan Cik Cuai untuk rekan-rekan. Gue tuh udah jujur ya, gue tuh udah bosan banget perdebatan value growth gini loh. Jujur loh, gue sampai udahlah suka-suka lu lah, 1000 jalan menuju Roma kan. Betul. Whatever that make you comfortable, lu pokoknya beli sesuai yang style lu lah. Iya. Terus nomor 1 tuh resiko menurut gue. Nek duit itu lu mbok pikiri terus sampai stres ya Iya, kan. iya. Berarti uang yang mbok invest ke saham itu kegedean buat takaran lu. Ya kan. Karena saham tuh harus uang dingin. Ya. Menurut Cik Cuai kira-kira idealnya berapa? Nggak tahu kan, setiap orang duitnya beda-beda kan. Oh. Buat kita mungkin 1-2 M itu ya wis, hilang ya wis gitu kan. Mungkin secara persentage mungkin Cik. Iya, percentage. Susah ngomong. Ada orang yang memang hidupnya di saham 90% di capital market, hilang 5-10 M sehari ya nggak ngefek gitu kan. Ada orang yang punya uang cuma 5% capital market, hilang 10 juta udah kayak gempa bumi kiamat gitu kan. Padahal itu cuma 5% dari duitnya. Iya, iya. Jadi ada orang nggak bisa terima loss, ngerti gak sih? Tergantung daripada risk profile-nya dia. Iya, nek lu memang gak bisa terima loss ya ojo di market deposito gitu kan. Iya, iya. Bener toh? Betul, betul. Nek uang sekolah anak ya jangan jebol ke capital market. Anak lu bisa gak sekolah Oh gitu iya, kan. betul. Uang benar-benar harus dingin. Iya. Nek lu merasa beli 100 juta satu barang terus turun 10% kan hilang 10 juta. Betul. Lu gemeteran, gak tidur, stres, malah nanti kanker gitu kan. Ojo invest 100 juta, invest 10 juta mungkin, hilang cetil mungkin lu gak apa-apa. Iya, iya. Jadi seorang harus invest within their mean, comfortable mean. Kalau lu sampai sakit, sampai apa gara-gara mikirin loss itu nggak worth it, Iya, iya, iya. nggak worth it. Jadi intinya Orang tuh cuma lihat cuan nih, tok ngerti nggak? iya, Mereka nggak pernah lihat downside. Ini always the problem. iya. Semua orang yang ke gue, Cik gue stres Cik, gue lossnya segini. Ya cut loss, gue bilang nggak bisa Cik terlalu dalam. Ternyata duit lu mati kan? Iya, betul. Ibarat orang dagang nih, barang lu sudah tahu nggak laku, lu pajang terus. Iya. Lu mau diskon 5% nggak mau, diskon 7% nggak mau, buat pajang aja berharap lu laku. Padahal sementara kalau lu misalnya buat cut loss di sini, uang lu masuk tempat lain mungkin balik. Tapi mereka nggak tega aja. Iya, iya. Karena merasa waduh hilang 50%, 70%, aku balikinnya gimana lagi gitu kan. Padahal kalau diam di situ terus bisa aja malah tambah turun. Ya lu kayak jualan kan, lu sudah tahu jualan lu nggak payu, Iya.
lu mesti ganti jualan lu kan. Iya, iya. Gitu aja. Nah aku mikir kan kayak kita dagang aja, lu jualan udah nggak laku, udah nangkring tuh diskon 25% nggak laku, berarti ya lu mesti jual kan barang itu. Iya. Lu piah diskon berapa, pokoknya sampai jadi cash. Iya. Cash is king. Cash Lu is beliin king. yang lain lah. Iya, iya, iya. Orang tuh cuma lihat upside, Iya, gak ada iya. yang lihat downside. Oke. Ya tuh, orang tanya gue nggak pernah downside berapa. Cik targetnya berapa? Cik TP-nya di berapa? Iya, iya, iya. Berarti lu cuma lihat atas. Betul, betul. Gak ada lihat, Cik ini bisa rugi nggak? Gak ada. Iya. Semua ketemu gue pasti tanya targetnya berapa, TP berapa. Lu sendiri tanya emas targetnya berapa. Iya. Orang Majority cuma- orang seperti itu. Orang cuma lihat atas nggak pernah lihat bawah. Iya, nggak pernah lihat risk manajemennya ya. Dan itu sebetulnya hal yang paling penting sebagai Paling sebuah penting itu investor tuh. Kayak cash harus ada cash. Ya. Iya, iya, Ya kan, karena kita nggak mungkin 100% bener. iya, Cash ini your buffer. iya. Nah, ini terakhir, Cik. Pak Purbaya bilang targetnya IHSG katanya bisa 9.000 akhir tahun. Menurut Pak, Semua orang nanyain gua ini. Bisa aja. Asal semua masuk MSCI ya bisa. asal semua masuk ke Indonesia. Ini MSCI mau ganti regulasi lagi. Iya. Tahun depan tapi bebonya Iya. sekarang. Iya, kemarin jebol ya. Padahal nggak ngefek. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Cik terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Terima kasih Cik dan saya Tony Roman Karyo. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.